Perkenalkan, nama saya Ivan Dani Siahaan dari kelas BK1I dengan nomor NIM 2105072102. Di video ini saya akan menjelaskan siklus akuntansi perusahaan dagang. Perusahaan dagang adalah perusahaan yang membeli barang dari perusahaan lain dan menjualnya kepada pihak yang membutuhkan barang tersebut. Perusahaan dagang juga memiliki fungsi sebagai jembatan antara konsumen yang membutuhkan suatu barang tertentu dan produsen yang menyediakan barang tersebut. Aktivitas perusahaan dagang dapat dikelompokkan ke dalam 4 kelompok utama, yaitu yang pertama, pembelian barang yang akan dijualnya. Barang yang akan dijual tersebut dapat dibeli dari produsen secara langsung maupun melalui agen tunggal atau distributor yang ditunjukkan produsen. Dan yang kedua, pengeluaran kas. Mengeluarkan kas sebagai bukti pembayaran pada saat terjadi transaksi maupun di kemudian hari. Dan yang ketiga, penjualan kepada konsumen langsung ataupun kepada pedagang lain yang menjadi pedagang perantara. Aktivitas penjualan ini mengakibatkan arus barang keluar perusahaan. Dan yang terakhir, yang keempat, penerima kas. Penerima kas dari pelanggan. Transaksi mengakibatkan terjadinya arus kas masuk ke dalam perusahaan. Saya juga akan membahas akun-akun perusahaan dagang. Terdapat akun-akun perusahaan dagang yang tidak dimiliki perusahaan jasa. Akun-akun tersebut antara lain akun pembelian, yaitu akun yang digunakan untuk menampung aktivitas pembelian barang dagang perusahaan. Akun penjualan, yaitu akun yang hanya digunakan untuk menampung penjualan barang-barang perusahaan. Akun persediaan, yaitu akun yang hanya digunakan untuk menunjukkan jumlah barang dagang yang dimiliki perusahaan pada awal atau akhir periode tersebut. Beban pokok penjualan atau BPP yang digunakan untuk menampung beban pokok atau harga beli barang yang telah terjual selama satu periode akuntansi tertentu. Akun potong penjualan atau potongan tunai, yaitu akun yang digunakan untuk menampung jumlah diskonto atau pengurangan yang diberikan pihak penjual kepada pelanggannya karena telah membayar secara tunai dalam waktu yang telah ditentukan. Retur pembelian, yaitu akun yang digunakan untuk menampung sejumlah diskonto atau pengurangan yang diberikan pihak penjual kepada pelanggannya karena telah membayar secara tunai dalam waktu yang telah ditentukan. Akun retur pembelian, yaitu akun yang digunakan untuk menampung sejumlah diskonto telah diberikan oleh pihak produsen atau supplier kepada pihak pembeli karena telah membayar secara tunai dalam waktu yang ditetapkan. Dan akun beban pemasaran, yaitu akun yang digunakan untuk menampung keseluruhan beban yang dikeluarkan perusahaan demi menjual dan mendistribusikan barang dagangannya sehingga sampai ke tangan konsumen. Akun beban administrasi dan umum, yaitu akun yang digunakan untuk menampung keseluruhan beban operasi kantor guna perencanaan dan pengendalian secara umum. Akan membahas metode pencatatan. Karena fungsi utama perusahaan dagang adalah menjual barang dagangnya yang dimiliki, maka pencatatan dan perlakuan akuntansi atas persediaan yang dimiliki perusahaan akan berpengaruh langsung terhadap keseluruhan proses akuntansi di perusahaan tersebut. Terdapat 2 metode yang dapat digunakan, yaitu yang pertama, metode periodik, yaitu metode yang digunakan untuk mencatat hal-hal yang berkaitan dengan persediaan barang dagang dalam suatu perusahaan dagang, di mana persediaan dicatat dan dihitung hanya pada awal serta akhir periode akuntansi saja untuk menentukan beban pokok penjualannya. Kedua, metode perpetual, yaitu metode yang digunakan untuk mencatat hal-hal yang berkaitan dengan persediaan barang dagang dalam perusahaan dagang, di mana persediaan dicatat dihitung secara detail
baik pada waktu dibeli maupun dijual. Membahas beban pokok penjualan. Beban pokok penjualan atau disebut dengan BPP adalah harga beli barang yang dijual selama dalam periode akuntansi. Beban pokok penjualan telah ditetapkan lalu dikurangkan dari penjualan bersih untuk menentukan laba kotor usaha. Beban pemasaran adalah beban yang dibutuhkan untuk mendistribusikan barang-barang dari perusahaan sampai ke tangan konsumen. Beban administrasi dan umum adalah beban yang berkaitan dengan operasi kantor. Potongan tunai adalah fasilitas pengurangan pembayaran diberikan oleh penjual kepada pembeli karena pembeli memilih melakukan pembayaran tunai bukan kredit pada saat dilakukan transaksi tersebut. Pelunasan. Potongan pelunasan adalah fasilitas pengurangan pembayaran yang diberikan oleh penjual kepada pembeli karena pembeli memiliki melakukan pembayaran dalam batas yang ditentukan oleh pihak penjual. Sekian presentasi dari saya. Sekian, terima kasih.